Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Liong, akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Laporan Hasil Observasi Pengenalan Lapangan Persekolahan PLP 1 TK Kartika SS46 Kendari, Kecamatan Mandonga. Baik, yang pertama, di sini kita akan membahas bab 1, pendahuluan latar belakang, di mana latar belakangnya adalah pengenalan lapangan persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dan pendidikan anak usia dini PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya atau pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-informal, dan informal. Nah, yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi yang pertama, mengamati apakah terdapat kultur sekolah di TK Kartika. Yang kedua, mengamati apakah terdapat struktur organisasi atau SOTK di TK Kartika tersebut. Yang ketiga itu kita mengamati apakah terdapat visi misi. Dan yang keempat itu kita mengamati apakah terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di TK Kartika tersebut. Tujuan pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, memahami struktur organisasi dan tata sekolah di sekolah mitra. Yang ketiga, mengetahui peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, mengetahui kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya upacara bendera, seperti rapat briefing, dan seterusnya. Dan yang kelima, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler di TK tersebut, dan juga pengamatan praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah tersebut, mengetahui sarana dan prasarana di sekolah serta fungsinya. Yang keempat itu manfaat menambah pengetahuan dan pemahaman baru tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Memperoleh gambaran untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan di TK tersebut. Kemudian ruang lingkup. Inti dari kegiatan PLP 1 ini adalah aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan. Baik, yang kedua yaitu bab 2, pembahasan, di mana isi pembahasan yaitu kultur sekolah TK Kartika. Yang pertama, kegiatan 3S. Kegiatan 3S yang kedua itu pengkondisian awal belajar, yang ketiga upacara bendera, 4 penggunaan seragam sekolah, anjuran menjaga kebersihan, anjuran menjaga ketenangan, anjuran memanfaatkan waktu, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar, suasana di sekolah menyenangkan atau suasana lingkungan sekolah TK Kartika sangat menyenangkan dan tenang, dan peserta didik difasilitasi seperti lapangan olahraga dan taman bermain, tentunya sangat menunjang bagi peserta didik. Kemudian pengamatan bagian
Kemudian pengamatan bagian struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, ada bagan, ada deskripsi tugas, kemudian visi dan misi, juga ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat seperti di ruangan, di samping, di depan sekolah. Dan yang terakhir itu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler di TK Kartika berupa pengembangan dan minat dan bakat serta kemandirian anak usia dini. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler itu seperti berkebun cilik. Kegiatan ekstrakurikuler ini yang berupa di mana anak-anak bisa menanam dan mengenal nama-nama tumbuhan seperti sayur, rempah-rempah, dan juga anak bisa mengetahui kegunaan atau khasiat tumbuhan tersebut. Jadwal pelaksanaan ada, tetapi karena pandemi jadi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di TK Kartika tersebut. Baik, yang ketiga yaitu bab 3, kesimpulan. Yang pertama itu TK Kartika memiliki kultur sekolah yang baik, struktur organisasi dan tata kerja yang baik dan tepat, memiliki visi misi sekolah yang baik, dan juga terdapat kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang baik. Hanya saja saat pandemi ini anak-anak tidak bisa melaksanakan kokurikuler dan ekstrakurikuler lagi. Baik, itulah kesimpulan dari materi. Selanjutnya di selembar selanjutnya itu ada terdapat dokumentasi, bentuk-bentuk foto bersama guru-guru dan juga kepala sekolah serta teman-teman PLP 1. Terima kasih sudah menyimak. Itulah video presentasi PLP saya. Hasil laporan PLP saya sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.